Halo, semuanya. Selamat siang. Saya dengar suara saya? Iya, Pak. Dengar, Siang, Pak. Pak. Oke, bisa ya? Dengar, Pak. Oke, pada sehat semua? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke. Alhamdulillah, Pak. Ya, tadi saya udah kasih linknya. Bisa dibuka ya di WhatsApp. Bisa, Pak. Link materi dengan link video perkuliahan Zoom ya. Silakan nanti dilihat lagi di WhatsApp grupnya ya. Oke, kita langsung aja mulai. Seperti biasa nanti ada jeda break untuk save video dulu, nanti disambung lagi dan seterusnya ya. Kita langsung mulai dengan review yang minggu sebelumnya dulu. Oke, sebentar. Nah, ini. Ya, ini terakhir kita sampai sini kemarin bahwa yang namanya penelitian itu harus ada masalah dulu. Artinya mulai sekarang Anda udah nyari masalah nih ya. Masalah yang berhubungan dengan yang mau diangkat di dalam penelitian. Kemudian dicari metodenya apa, ya, metode penelitiannya bagaimana, framework atau kerangka penelitiannya bagaimana, yang nantinya akan menghasilkan sebuah solusi ya untuk menyelesaikan masalah tadi. Jadi ada masalah, ada metode, sehingga akan menghasilkan sebuah solusinya apa. Nah, kemudian ini quote yang perlu Anda perhatikan bahwa penelitian berawal dari masalah, kemudian di akhir dari bagaimana solusi pemecahan masalahnya. Nah, ini yang penting buat Anda adalah bahwa kualitas penelitian ini bukan ditentukan dari teknologi apa yang kita pakai atau tren teknologi apa yang kita pakai ya. Misalnya Anda pakai Java, Android yang saat ini ya. Tetapi kualitas penelitian itu ditentukan oleh seberapa berkualitasnya masalah yang kita bahas atau yang kita selesaikan. Kemarin saya contohkan bahwa walaupun Anda pakai Pascal, bahasa pemrogramannya misalnya ya, tetapi kualitasnya sangat kompleks. Artinya itu yang disebut dengan berkualitas. Jadi bukan karena faktor ketinggian teknologi yang dipakai. Ya. Nah, kemarin kita sampai situ. Saya buka lagi. Berikutnya adalah ya, ini dari slide Anda nanti kalau download materi itu ada matlit 0 underscore 0 underscore 1 underscore 3. Nah, ini saya random dari matlit underscore 0 ya kalau nggak salah. Ya, kita masih di beberapa pendahuluan karena pendahuluan ini sangat penting banget ya, tapi banyak banget gitu. Oke, kita lihat di pengantar penelitian kembali bahwa pemahaman ini merupakan awal dari proses penelitian ya. Jadi yang namanya Anda mau skripsi berarti Anda harus paham dulu apa yang menjadi masalah yang diteliti oleh Anda itu ya. Oke, bentar. Ini kok nggak masuk? Oh. Ya, ini jadi sekali lagi bahwa ketika Anda mau melakukan penelitian nanti di semester 8 atau sekarang juga udah mulai sebetulnya, apa yang harus Anda lakukan pertama kali adalah memahami dulu. Apa yang dipahami? Masalahnya tentunya. Ya. Oke, perhatikan baik-baik bahwa outline course kita ke depan itu nantinya ada pengantar penelitian, ada tahapan penelitian seperti apa, masalahnya
apa ya, literaturnya bagaimana, kemudian bagaimana struktur penulisan, ada kesalahan penulisan, kemudian ada metode eksperimennya bagaimana, dan terakhir adalah pengujian ya. Jadi course outline minggu ini adalah ini. Kita masuk ke pengantar penelitian dan definisinya. Nah, kalau kita lihat ada kalau kita pakai bahasa Inggris kan research ya, kalau Perancisnya researches ya. Artinya kembali, to research artinya mencari kembali. Ya. Kenapa research ya atau mencari kembali? Karena mungkin ya dari beberapa penelitian Anda sebelumnya udah dilakukan oleh orang lain. Bisa juga murni Anda menemukan yang pertama kali. Tapi yang terpenting adalah ketika kita melihat sebuah penelitian ini dari e-booknya Pak Zainal Hasibuan, Anda bisa download di link saya, e-booknya ya, bahwa definisi penelitian ini adalah proses mencari sesuatu. Nah, sesuatu ini dalam tanda kutip artinya masalah ya, yang dilakukan secara sistematis, ya, artinya ada tahapan-tahapannya, nggak asal-asalan. Kemudian dilakukan dalam waktu yang relatif lama. Ini yang terpenting buat Anda, bahwa yang namanya penelitian ini sebetulnya ya dilakukan dalam waktu yang relatif lama. Nah, sekarang Anda skripsi. Skripsi Anda semester 8, katakanlah 1 semester atau 6 bulan. Pertanyaannya adalah, apakah 6 bulan itu lama atau enggak gitu kan? Ya relatif sebetulnya. Kalau berdasarkan semester ya karena acuannya adalah semester ya 1 semester ya 6 bulan. Tetapi ketika kita melakukan penelitian, apakah 6 bulan itu cukup? Enggak cukup sebetulnya. Tetapi untuk memenuhi syarat kelulusan Anda mau nggak mau, suka nggak suka, 6 bulan harus selesai kalau mau lulus tepat waktu. Intinya kan itu. Ya. Sehingga ketika Anda masuk ke semester 8 mengambil skripsi, nah semester 7 ini artinya udah siap banget. Jadi semester 8 itu tinggal melanjutkan aja gitu kan. Nah, jadi definisi menurut Pak Zainal Hasibuan ini mencari sesuatu secara sistematis dalam waktu yang relatif lama. Jadi yang namanya penelitian itu ya waktunya lama. Contoh Einstein ya, Graham Bell dan peneliti-peneliti lain, dia menemukan sesuatu itu bertahun-tahun gitu kan. Anda bisa bayangkan kalau komparasi dengan Anda di skripsi cuma 6 bulan gitu. 6 bulan kurang malahan ya. Nah, jadi dalam waktu lama, relatif waktu yang lama, dan menggunakan metode ilmiah. Kemarin kita sudah definisikan metode ilmiah itu yang seperti apa sih? Nah, ya. Tentunya dengan prosedur atau tata cara atau persyaratan ya maupun aturan-aturan yang berlaku. Nah, aturan-aturannya apa aja sih atau prosedurnya apa aja sih nanti kita lihat. Nah, jadi ini penelitian menurut e-booknya dari Pak Zainal Hasibuan. Kemudian menurut SAP ya, ini dinyatakan bahwa seeking through methodological process to add to one own body of knowledge and bla 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 ya. Nah, jadi ada 4 term dalam definisi ini adalah bagaimana metodologinya atau proses metodologinya, yaitu mulai dari perencanaan sampai hasil akhirnya seperti apa caranya. Kemudian add. Nah, add ini akan menghasilkan apa kontribusinya. Jadi penelitian kita itu harus punya kontribusinya apa. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya, Anda membuat penelitian deskripsi Anda membuat tentang X misalnya. Nah, X itu kontribusi buat masyarakat itu apa? Ya. Atau hasil penelitian kita ini apa kontribusinya? Entah itu buat masyarakat, buat atau orang lain ya, ataupun organisasi perusahaan misalnya ya, organisasi yang lain dan lain sebagainya. Jadi harus punya kontribusi. Jadi clue yang kedua menurut definisi ini adalah bahwa penelitian Anda harus punya bagaimana proses metodenya, mulai dari perencanaan sampai caranya bagaimana. Kemudian add ini artinya penelitian Anda ini harus punya kontribusi. Kontribusinya apa? Misalnya buat dunia pendidikan bagaimana ya dan lain sebagainya. Kemudian discovery.
Ya. Discovery ini akan menghasilkan originality, artinya original buatan Anda. Oke. Nah, jadi ini penting banget nih originality. Apakah itu buatan benar, buatan Anda atau bukan gitu kan. Nah, ini hasil dari clue yang ketiga, discovery akan menghasilkan sebuah originalitas. Kemudian clue yang ketiga dari definisi Sharp et al. Tahun 2002 ini adalah yang namanya penelitian ini, clue-nya adalah non-trivial fact and insights. Ya. Ada kebenaran yang nantinya akan menghasilkan sebuah knowledge, ya, akan menghasilkan sebuah ilmu pengetahuan. Jadi term dari definisi ini adalah plan and consider way-nya seperti apa, ya, bagaimana, apa kontribusinya dari hasil penelitian Anda, kemudian apakah original, ya kan, discovery, kemudian apakah menghasilkan sebuah pengetahuan baru nanti, ya. Ini menurut definisi yang kedua. Definisi lain yaitu research is a considered activity which aim to make an original contribution to knowledge. Ini menurut Dawson tahun 2009. Termnya adalah, dari definisi ini adalah original contribution-nya apa, ya. Jadi tadi dari definisi yang pertama ada menyinggung tentang kontribusi, ya, ada originalitas juga. Nah, kalau definisi yang ini dia digabungin nih, memiliki kontribusi orisinilnya apa, apakah benar hasil penelitian Anda sendiri, dibantu tim, atau bagaimana gitu. Kemudian clue yang kedua dari definisi ini adalah to knowledge-nya bagaimana, kontribusi untuk pengetahuannya seperti apa. Nah, ya. Nah, ini definisi penelitian yang ketiga menurut Dawson. Kemudian ketika Anda melakukan penelitian, artinya Anda ini seorang peneliti, ya. Peneliti itu boleh salah, loh kok bisa, ya. Nanti dulu, salahnya itu di mana? Salah hipotesa. Hipotesa itu adalah pernyataan sementara, pernyataan yang sifatnya sementara, yang belum dibuktikan dengan kebenaran, ya. Belum dibuktikan kebenarannya. Artinya Anda masih menulis bab 1 tuh, masih melakukan identifikasi. Boleh salah? Boleh, ya kan? Kemudian peneliti itu boleh salah dalam hal salah menganalisa, bisa aja terjadi, ya kan? Kemudian boleh salah yang lain apa? Salah dalam menguji hipotesanya. Misalnya metode yang diujinya salah dan lain sebagainya atau kurang tepat. Nah, jadi yang namanya peneliti itu boleh salah, tapi boleh salahnya dalam hal-hal seperti ini, ya, yang belum dibuktikan secara ilmiah kebenarannya dan lain sebagainya. Jadi peneliti itu boleh salah dalam hal-hal ini. Tetapi peneliti tidak boleh bohong atau nipu. Ya, dalam hal apa? Misalnya mempermainkan data. Nah, ya kan? Makanya Anda ketika seminar ataupun sidang dan Anda demo tentang aplikasi, tentang database-nya, harusnya datanya data yang Anda tampilkan, ya, pada saat seminar atau sidang itu data yang benar, yang sebenarnya. Data yang sebenarnya itu bukan berarti harus data yang realnya gitu, ya. Contoh data yang sebenarnya ini begini. Ketika Anda melakukan uji coba program kan biasanya ketik apa aja deh gitu kan, yang penting benar. Misalnya XXX ABCD, ya. Nah, seperti itu. Nah, itu nggak boleh. Misalnya nama ABCD, nah nggak boleh. Misalnya nama yang benar lah. Kenapa data harus nggak mesti yang real? Karena bisa aja. Misalnya data yang Anda teliti berhubungan dengan data keuangan misalnya. Nah, itu kan hal yang sensitif gitu kan. Bisa aja hanya berandai-andai, ya, bersimulasi, tapi mendekati realnya gitu. Jadi tidak mempermainkan data. Boleh salah, tapi nggak boleh bohong atau nipu. Tidak boleh bohong atau nipu yang lain adalah memanipulasi hasil pengolahan statistiknya. Nah, kalau Anda bermain-main di statistik, ada beberapa hasil yang sifatnya manipulasi gitu. Padahal hasilnya adalah misalnya 5, Anda manipulasi sehingga hasilnya mendekati identifikasi dan tujuan penelitian Anda. Nah, ini nggak boleh.
Jadi Anda sebagai peneliti boleh salah tapi nggak boleh bohong, ya kan? Boleh salah dan nggak boleh bohong ini dalam hal-hal yang ditunjukkan dalam slide ini. Nah, tujuan dasar dari penelitian itu apa sih? Ya, tadi saya sudah katakan bahwa penelitian berawal dari masalah. Artinya masalah ini kan harus dipecahkan. Ya, harus ada solusinya. Nah, bagaimana untuk bisa dipecahkan? Ya harus ada caranya. Caranya itu apa? Ya metodenya. Nah, jadi tujuan dasar penelitian adalah memecahkan permasalahan yang dihadapi. Ya. Kemudian yang kedua, menguji, mengembangkan dan menemukan teori atau metodenya. Ya. Jadi ada teori yang dipakai, ada juga metode yang dipakainya. Oke, nah ini tujuan dasar dari penelitian. Kalau nggak ada pengujian dan menggunakan teori atau metode yang dipakai, ya bukan penelitian namanya. Karena Anda dari IT bikin aplikasi, ya yang penting jalan gitu kan. Nah, itu bukan penelitian. Artinya Anda hanya berangkat dari hobi. Minggu kemarin saya menjelaskan bahwa ada beberapa kegiatan yang bukan termasuk penelitian, ya, tetapi merupakan desain produk. Nah, desain produk bisa menjadi sebuah penelitian jika ya produk yang dibuat tadi ya didasarkan pada kebutuhan ya dengan melakukan pengujian dan menggunakan metode yang tepat. Minggu kemarin saya jelaskan seperti itu. Nah, jadi ini tujuan dasar penelitian adalah ini. Nah, yang perlu Anda ingat adalah bagaimana konsep penelitian ya. Nah, Anda dari IT produknya adalah software. Ketika Anda membuat software ya atau membangun software atau membuat aplikasi ataupun sistem, Anda membuat software atau aplikasi atau sistem ini itu bukanlah tujuan utama penelitian Anda. Nah, jadi ini yang perlu diingat. Walaupun produk Anda adalah aplikasi atau software, tapi software produk Anda software itu bukan tujuan utama dari penelitian Anda. Ya. Tapi tujuan utama penelitian Anda adalah software itu, produk software Anda itu hanya tools-nya. Ya. Hanya tools untuk apa? Untuk membantu permasalahan yang Anda bahas. Gitu. Contoh misalnya, yang proyek kemarin yang saya masih ingat yang Hanafi deh misalnya. Hanafi bikin dengan webcam ya yang menggantikan fingerprint digantikan dengan face recognition ya. Nah, ada alasan kenapa mentransformasi dari fingerprint ke ke face recognition ya. Jadi ada alasannya kenapa mengganti. Kemudian dia membuat produk akhirnya adalah sebuah aplikasi ya, aplikasi yang bisa nge-sense biometric yaitu face recognition sehingga bisa melakukan absensi ketika masuk dan ketika pulang, menggantikan fingerprint atau sidik jari. Nah, Hanafi ini hasil akhirnya adalah software. Nah, software yang dihasilkan itu bukan tujuan utama penelitian. Tujuan utama penelitiannya adalah menyelesaikan masalah. Masalahnya apa dalam contoh tadi? Masalahnya adalah banyak kekurangan ketika absensi menggunakan fingerprint. Nah, itu kan berdasarkan observasi, berdasarkan penilaian baik itu secara pribadi maupun secara orang lain ya, melibatkan orang lain yang menggunakan atau yang merasakan. Itu intinya. Jadi sekali lagi, Anda dari IT, produk penelitian Anda adalah software. Produk software Anda itu bukan tujuan utama penelitiannya, tapi masalah yang utama adalah masalah yang ditelitinya. Produk software Anda, hasil penelitian Anda, itu adalah tools-nya yang digunakan untuk membantu masalah yang dihadapi di dalam penelitian. Kemudian konsep penelitian yang harus Anda ingat juga adalah bagaimana menguji, mengembangkan, dan menemukan teorinya. Nah, inilah adalah tujuan utama dari penelitiannya. Ya. Selain masalah yang dibahas, menguji, mengembangkan, dan menemukan teori yang baru, atau menggunakan teori atau metode yang baru, ini adalah tujuan utama dari penelitian. Contoh misalnya,
teknologi prosesor ya itu mulai dari kalau Anda brief history mengenai sejarah komputer ya, mulai dari prosesor komputer itu ada XT, ada AT, Extended Technology, ada Advanced Technology. Advanced Technology dimulai dari prosesor keluarga Intel 286, 386, 486, Pentium sampai dengan Core i berapa sekarang? 9 ya kalau nggak salah. Kalau Anda perhatikan, teknologi prosesor itu ada generasi-generasinya. Nah, semakin tinggi generasinya atau semakin ke sini generasinya, apa yang pembedanya? Pembedanya adalah kecepatan ya, kecepatan prosesornya, kemampuan cache memorinya ya, kecepatan perhitungannya, kerumitan hardware-nya yang ada di dalamnya dan lain sebagainya. Artinya, versi-versi atau brief history teknologi prosesor atau komputer itu semakin ke sini akan semakin berkembang. Artinya dengan melalui adanya penelitian. Dulu prosesor gede, sekarang semakin kecil. Oh, hasil penelitian adanya teknologi nano misalnya. Semakin ke sini semakin kecil ya. Kemudian kalau dulu dari teknologi soldering misalnya, komponen itu dulu nggak ada yang, atau PCB itu nggak ada yang namanya surface mount technology atau komponennya SMD, surface mount device, sisi soldernya bisa di atas. Sekarang kan Anda nyolder komponen bisa dari atas, kalau dulu dari bawah semua karena belum ada teknologi surface mount device, belum ada teknologi surface mount technology. Nah, jadi semakin sini ada pengembangan dan ada menemukan teori yang baru. Nah, itu adalah tujuan dari penelitian. Yang ketiga, yang perlu Anda ingat mengenai konsep penelitian adalah bagaimana mengembangkan dan menemukan teori itulah yang disebut dengan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Nah, tadi kan di dalam definisi penelitian, apa kontribusi terhadap pengetahuannya? Ya, hasil dari Anda melakukan penelitian adalah menemukan teori yang baru. Nah, teori yang baru ini akan berkontribusi terhadap pengetahuan. Ya, gitu ya. Nah, selain itu kontribusi itu ada dua, terhadap perkembangan ilmu pengetahuannya sendiri, juga kontribusi ke masyarakatnya apa ya. Yang tidak secara langsung bisa diukur. Karena itu bukan dimasukkan ke dalam tujuan, tapi ke dalam manfaat penelitian. Nah, jadi ada tujuan penelitian, ada manfaat penelitian. Kalau tujuan penelitian, nah ini tujuannya bagaimana menguji, mengembangkan, dan menemukan teori, kemudian apa kontribusinya terhadap pengetahuan, nah itulah adalah tujuannya. Tapi kalau kontribusi terhadap masyarakat, apa yang bisa hasil penelitian Anda ini buat apa yang bisa dirasakan oleh masyarakat, kontribusinya apa? Nah, itulah manfaat penelitian Anda. Contoh, yang mengembangkan prosesor ya, manfaat buat kitanya apa? Oh, komputer itu kan sebagai alat bantu untuk mempercepat pekerjaan kita kan. Misalnya buat ngetik deh pakai Word. Kalau Anda masih pakai Pentium 1 misalnya dibandingkan dengan Anda pakai Intel Core i5 ya, lebih cepat yang mana ngetiknya? Nah, itu kontribusi terhadap kita sebagai user atau ke masyarakat, kontribusinya apa. Nah, ini konsep yang harus Anda ingat ya. Nah, bagaimana klasifikasi sebuah penelitian? Yang pertama adalah approachment ya, atau approach. Klasifikasi penelitian itu yang pertama adalah pendekatannya apa. Nah, klasifikasi ini berdasarkan pendekatan penelitian yang kita gunakan pada saat proses penelitian atau pada saat melakukan penelitian. Kemudian secara umum, namanya pendekatan penelitian ini dibagi dua, yaitu apakah penelitian kita kuantitatif atau kualitatif. Kemarin saya sudah singgung banyak tentang kuantitatif dan kualitatif ya, berkenaan dengan metode riset. Kemudian yang kedua, klasifikasi yang kedua adalah berkenaan dengan metode apa yang dipakai, ya. Nah, metode ini berdasarkan metode penelitian yang kita gunakan, ya. Kemudian metode ini secara umum dibagi, ada yang namanya action research,
atau penelitian tindakan. Nah, kalau Anda yang belajar, Anda yang kuliah di misalnya di FKIP ya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang nanti jadi guru ya. Biasanya penelitiannya adalah action research, skripsinya berkenaan dengan metode action research atau penelitian tindakan kelas. Karena nanti kan dia calon guru ya, maka dia harus melakukan penelitian tindakan kelas atau action. Contoh. Kemudian metode yang lain adalah eksperimen. Kemudian ada metode yang lain adalah studi kasus. Metode yang lain adalah survei. Nah, metode apa yang Anda pakai di dalam penelitian Anda? Ini termasuk ke dalam klasifikasi. Yang ketiga, bagaimana jenis kontribusinya? Ya. Nah, klasifikasi berdasarkan jenis kontribusi dari penelitiannya seperti apa? Apakah penelitian dasar atau terapan? Apakah explanatory? Apakah jenis konfirmatori? Apakah jenis penelitian Anda adalah deskripsi, eksperimen, atau korelasi? Nah, kemarin udah saya bahas ini ya, jenis-jenis kontribusi. Jadi, klasifikasi penelitian itu pendekatannya apa? Ada kuantitatif, kualitatif. Metode yang digunakannya apa? Ada action research, studi kasus, survei, dan lain-lain. Dan jenis kontribusinya apa? Ada penelitian dasar atau basic research, ada apply research atau terapan, ya. Kemudian explanatory, confirmatory, deskripsi, eksperimen, korelasi. Nah, pertanyaannya adalah, kalau Anda dari IT, pada umumnya Anda melakukan jenis kontribusi dalam klasifikasi penelitian ini apa, ya? Kita lebih banyak ke yang terapan, ya. Kenapa? Karena misalnya judul Anda adalah pengembangan atau rancang bangun aplikasi bla 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 menggunakan framework X misalnya. Nah, Anda kan di judulnya menggunakan framework X. Framework X itu adalah hasil penelitian orang, tools yang dipakai oleh Anda sehingga Anda melakukan terapan ya. Penelitian Anda adalah terapan kontribusinya ya. Nah, jadi ada pendekatan, metode, dan jenis kontribusi. Kalau kita berbicara masalah pendekatan penelitian, ya ada dua tadi kan ya, ada kuantitatif metode, ada kualitatif metode. Nah ini menurut Batson ya bahwa quantitative method adalah associated with measuring things on numerical scale, sedangkan kualitatif this method have their origin in the social science. Ya. And primarily concerned with increasing understanding of substantive area rather than producing an explanation for it. Anda bisa lihat definisi yang lain yang berbahasa Indonesia di e-book dan di beberapa file-file yang udah saya upload ya. Ini jadi pendekatan penelitian ini ada metodenya kuantitatif atau kualitatif ya. Nah, untuk membedakan yang kuantitatif dan kualitatif, kita bisa lihat ini. Bentar, sorry. Oh, bentar. Ini si Alan nggak masuk link materi yang benar. Yang lain bisa download nggak? Yang lain? Ini Alan nge-WA nggak masuk. Bisa, Pak. Bisa kan? Gimana nih si Alan? Oke, kita lanjutkan. Apa sih perbedaan kuantitatif dan kualitatif? Ya. Oke, ini beberapa menit lagi akan putus. Biarin aja untuk saving video. Nanti Anda tunggu bentar ya. Nah, kalau kita lihat dari jenis datanya, ya, penelitian kuantitatif ini sifatnya kuantitatif, ada yang data kuantitatif, sedangkan penelitian kualitatif jenis datanya disebut data kualitatif. Kalau kita lihat perbedaan berdasarkan proses penelitiannya, maka penelitian kuantitatif ini sifatnya deduktif, induktif. Deduktif-induktif ini berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan cara berpikir kita atau paradigma berpikir kita. Nanti kita lihat ya seperti apa sih deduktif dan induktif. Jadi yang namanya kuantitatif bisa deduktif dan induktif. Sedangkan penelitian kualitatif berdasarkan perbedaan proses penelitiannya ini lebih cenderung ke induktif.
Kemudian perbedaan yang lain berdasarkan responden atau objek penelitian. Penelitian kuantitatif ini perlu responden yang banyak atau objek yang banyak, ya. Sedangkan kualitatif ini hanya satu yang bisa dijadikan objek. Jadi nggak perlu banyak-banyak kalau kualitatif. Kalau kuantitatif banyak berdasarkan responden atau objek penelitian. Kemudian kalau kita lihat perbedaan dari instrumennya atau alat ukur di dalam penelitian, kalau yang jenisnya kuantitatif, ya biasanya dia menggunakan instrumen kuesioner dan instrumen lain yang berhubungan dengan kuantitatif. Kenapa? Karena dia butuh banyak responden dan datanya juga kuantitatif, lebih membutuhkan banyak data yang nantinya dianalisis. Sedangkan kualitatif, instrumennya itu bisa dari peneliti itu sendiri. Ya, bisa Anda pakai sendiri menggunakan apa. Nah, perbedaan dari tujuan penelitian, ya, penelitian kuantitatif ini lebih bersifat konfirmasi. Karena datanya banyak, kuantitatif ya, maka harus banyak konfirmasi. Contoh gini deh, dalam kehidupan sehari-hari misalnya Anda lagi banyak kerjaan nih, biar nggak salah Anda sering banyak nanya kan, ini gini bener nggak, ini bener nggak, itu bener nggak, ya kan. Jadi lebih banyak nanya, lebih banyak konfirmasi apakah udah benar atau belum gitu kan. Sedangkan penelitian kualitatif itu lebih sifatnya ke eksplorasi, mengeksplor objek-objek yang dieksplor ke dalam penelitian kualitatif. Nah, sedangkan perbedaan dari teknik pengujian hipotesanya, ya kalau kuantitatif karena datanya banyak, biasanya diuji dengan statistik. Kalau kualitatif, non-statistik. Nah, tinggal Anda pilih nih, Anda mau lari kemana nih? Berdasarkan jenis penelitian ya, apakah mau ke kuantitatif atau kualitatif nih, gitu ya. Ya, ini berdasarkan deduktif ya. Jadi deduktif itu dimulai dari kumpulan teori. Ini cara berpikirnya ya. Cara berpikirnya. Oke, kita lihat dulu dari alurnya dari kiri ke kanan, dari kumpulan teori sampai ke kanan ke bawah ya. Pertama, yang kita lakukan adalah mengumpulkan teori dulu. Ini secara umum. Kemudian dari teori-teori yang banyak tadi akan menghasilkan suatu konsep yang mau kita pakai. Nah, dari konsep yang sudah kita buat, maka yang kita lakukan adalah merumuskan konsepnya, ya, merumuskan hipotesanya. Kemudian dari hipotesa ini akan kita uji hipotesanya. Nah, hasil pengujian hipotesa ini apa kesimpulannya? Oke, nah ini adalah alur penelitian Anda, alur berpikir Anda mulai dari mengumpulkan teori sampai dengan menghasilkan sebuah kesimpulan. Nah, kumpulan teori ya sampai dengan merumuskan hipotesa ini adalah alur berpikir secara deduktif. Sedangkan merumuskan hipotesa sampai dengan membuat kesimpulan ini adalah alur berpikir secara induktif. Oke? Deduktif dan induktif. Induktif dalam kualitatif itu mengamati terhadap objek penelitian. Apa yang khususnya atau yang menjadi fokus kajiannya apa? Ya, mengamati. Kemudian akan menghasilkan suatu konsep atau teori baru yang sifatnya umum. Nah, itulah kualitatif. Kualitatif induktif, berpikir secara induktif. Kemudian kalau tadi jenis, yang kedua adalah metodenya. Metode penelitian yang bisa Anda pakai adalah ada penelitian tindakan, ya, action research, eksperimen, case study, dan survei. Nah, action research itu yang seperti apa sih? Yaitu penelitian terapan yang fokusnya pada tindakan sosial atau masalah gender. Nah, kalau IT biasanya nggak lari ke sini sih. Ya, tadi saya katakan cenderung ke terapan nantinya secara jenis penelitian. Kalau eksperimen, ini penelitian yang dilakukan di lingkungan laboratorium. Nah, jadi kalau Anda di lab orang kimia, ya, kemudian misalnya orang geodesi, geologi, lebih cenderung lebih banyaknya di laboratorium, ya. Nah, ini lebih cenderung ke eksperimen.
Case study yaitu penelitian yang sifatnya mendalam dengan penekanan kasus yang spesifik pada waktu rentang yang sifatnya ketat. Studi kasus. Sedangkan survei ya, ini peneliti mengajukan pertanyaan tertulis baik yang telah tersusun dalam kuesioner maupun dalam wawancara. Survei ya, survei. Anda tahulah survei seperti apa. Nah, ini saya ambil dari ilmu komputernya Pak Romi ya. Kontribusi penelitian itu apa? Nah, tadi ada yang namanya penelitian itu, kita kalau Anda baca dari bawah ya, ada penelitian murni atau penelitian dasar, ada penelitian terapan. Ya, di atasnya lagi ada yang sifatnya explanatory dan konfirmatory. Di atasnya lagi ada yang sifatnya ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif. Nah, di atasnya lagi ada mana yang deskripsi, mana yang eksperimen, mana yang korelasi. Jadi Anda bacanya dari bawah. Penelitian Anda ini mau yang murni atau terapan. Jadi misalnya Anda milih murni, explanatory, kuantitatif, eksperimen. Nah, mau lari arahnya kemana? Ya tergantung penelitian Anda apa dan Anda mau minatnya kemana. Itu yang paling penting. Nanti kita lihat lagi. Nah, sebelum kita lihat lebih lanjut mengenai induktif dan deduktif tadi, saya ada gambaran yang mungkin dapat mencerahkan Anda, tapi kita lihat dulu disiplin ilmu komputing dan jenis penelitian yang digunakan. Nah, ini ada sedikit menyinggung tentang bagaimana penelitian di dalam ilmu komputer. Nah, ini kita lihat. Kurikulum YE atau ACM ini adalah kurikulum yang diadopsi di informatika ya atau di IT. Ini tahun 2005 yang masih relevan sampai saat ini masih dipakai ya sebetulnya. Nah, kalau Anda berbicara masalah kurikulum IT, nah ada yang namanya bidang computer engineering atau CE, ada bidang information system atau IS, ada bidang computer science atau CS, ada bidang information technology atau IT, dan ada bidang software engineering atau SE. Nah, ini adalah disiplin-disiplin ilmu berdasarkan kurikulum computing kurikula 2005 dari IEE atau ACM. Kalau Anda ada di bagian ini, ya di computer engineering atau teknik komputer atau sistem komputer, ini adalah dia belajar bagaimana mengembangkan sistem yang sifatnya terintegrasi, entah itu softwarenya atau hardwarenya. Inilah dunia computer engineering. Kemudian bidang information system ini cenderung ke bagaimana menganalisa kebutuhan dan proses bisnis serta desain sistemnya. Ini anak SI nih, ya, biasanya. Kemudian ada yang namanya CS, Computer Science. Nah, kalau di UI, di Unpad ini larinya ke Computer Science ya. Ini lebih cenderung bagaimana konsep komputasi dan mengembangkan sebuah software. Contohnya, ya bikin kernel. Nah, ini kerjaannya Computer Science. Ya. Kemudian bikin software-software yang lain yang sifatnya apakah software untuk software kan bisa macam-macam tujuannya ya. Nah, contoh jangan jauh-jauh deh, bikin sistem operasi gitu ya, bikin kernelnya ya, ini berangkat dari computer science karena banyak hitungan matematisnya sebetulnya. Kemudian ada bidang information technology, ya, information technology. Ini bagaimana mengembangkan dan mengelola infrastruktur IT. Ini lebih cenderung ke network engineer lah, anak SCN ya, jaringan, kemudian anak security dan lain-lain